Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damahyanti dari kelas 11 IPA 5. Saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang ditulis oleh Nuzulur Rahmi dan Asmaul Husna dengan judul Faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar. Nah, pendahuluannya, imunisasi itu merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat antibodi. Nah, untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang tubuh atau merangsang pembentukan zat antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan. Nah, itu seperti vaksin BCG, vaksin DPT, dan sampah, dan juga melalui mulut, itu seperti vaksin polio. Nah, tujuan diberikannya imunisasi ini adalah diharapkan anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan moralitas serta dapat mengurangi kecacatan terhadap penyakit tertentu. Nah, cakupan imunisasi dasar lengkap atau ideal di Indonesia ini pada tahun 2016 itu sebesar 91,58%. Nah, dan Provinsi Aceh itu menduduki peringkat 4 terbawah, yaitu 69,11%. Pada tahun 2017, ideal di Indonesia itu turun, yaitu hanya 90,8%, dan Provinsi Aceh itu menduduki peringkat 3 terbawah, yaitu 70%. Itu data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 dan 2017. Nah, Kecamatan Pekan Bada ini terdiri dari 18 desa. Nah, cakupan desa Universal Child International Immunization atau CDI atau UCI. Nah, hal ini dilihat dari imunisasi itu per desanya. Nah, di mana ada 7 desa yang cakupan kelengkapan imunisasinya itu masih di bawah 100%. Yang pertama itu ada Lambaru Nujib, itu hanya 70%. Terus yang kedua ada Menasa Tuha, itu ada 85%. Lam Awe itu 65%. Lam Manyang itu 75%. Lam Isak itu 84%, Gera itu 50%, dan Lam Lumpuy itu 40%. Nah, maka dari itu peneliti ini tertarik untuk meneliti faktor apa sih yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Pekan Bada Aceh. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini itu adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif, analitik dengan desain kasus kontrol. Nah, penelitian itu dilakukan wilayah kerja Puskesmas Pekan Bada dari tanggal 5 Juni sampai dengan 7 Agustus 2018. Nah, sampel dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling yang ditetapkan dalam penelitian ini ada sampel kasus 40 responden dan sampel kontrol 40 responden. Nah, data analisis secara statistik itu menggunakan aplikasi komputer. Nah, analisis T-square digunakan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, jumlah anak, sikap petugas kesehatan, dukungan keluarga, dan jarak rumah dengan kelengkapan imunisasi dasar, dan ditentukan pula variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kelengkapan imunisasi. Nah, nilai yang dilihat itu untuk mengetahui kedua variabel ada hubungannya itu adalah dengan p-value kurang dari 0,05. Nah, ini selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, ini yang pertama itu ada analisis univariat. Nah, berdasarkan tabel ini itu terlihat bahwa status imunisasi dengan sampel kontrol atau status imunisasi lengkap 50% dan sampel kasus atau status imunisasi yang tidak lengkap itu juga 50%. Nah, pengetahuan ibu 50% berpengetahuan tinggi, dan pengetahuan ibu rendah itu 50% juga. Nah, terus selanjutnya jumlah anak yang kurang dari 2 itu 66,2%, dan ibu yang memiliki jumlah anak lebih dari 2 itu ada
33,8%. Nah, terus sikap petugas kesehatan baik itu 35%, sikap petugas kesehatan buruk itu ada 65%, terus dukungan keluarga itu ada dukungan keluarga itu 58,8%, tidak ada dukungan keluarga itu 41,2%. Nah, jarak rumahnya itu dekat 45% dan jauh 55%. Yang kedua itu ada analisis bivariat, analisis Braviat. Nah, ini ada tabel 2 faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Pekanbadak Aceh. Ya, ini. Nah, di sini tuh ada variabel independennya, pengetahuannya, kategori tinggi rendahnya, itu lengkap. Itu p-value-nya itu tinggi rendahnya itu 0,502 dan OR-nya itu 0,669. Jumlah anak lebih dari 2 dan kurang dari 2 itu p-value-nya itu 0,156 dan OR-nya 0,217. Terus sikap petugas kesehatan baik dan buruknya itu p-value-nya itu 0,001 dan OR-nya itu 9,471. Dukungan keluarga ada dan tidak adanya itu p-value-nya 0,001 dan OR-nya itu 16,33. Terus jarak rumahnya itu dekat jauh 0,50. Itu untuk p-value-nya, dan untuk OR-nya itu 1500. Nah, terus yang ketiga itu analisis multivariat. Nah, hasil seksi bivariat itu terdapatkan bahwa ada 3 variabel independen yang memiliki p-value-nya itu tuh kurang dari 0,25 dan 2 variabel yang memiliki p-value-nya itu lebih dari 0,25. Nah, dengan demikian variabel umur, pendidikan, dan pekerjaan tidak dilanjutkan ke analisis multivariat. Nah, selanjutnya, ke-6 variabel tersebut itu dimasukkan ke dalam model dengan hasil sebagai berikut. Di tabel 3 ini ada pemodelan multivariat pertama. Nah, hasil pemodelan pertama multivariat itu ternyata ada 1 variabel yang p-value-nya itu lebih dari 0,05, yaitu variabel jumlah anak. Langkah selanjutnya, variabel jumlah anak itu dikeluarkan dari pemodelan dan hasilnya itu sebagai berikut. Ini tabel keempatnya. Ya, tabel keempatnya itu hasil modelan multivariat kedua itu didapatkan perubahan OR tidak ada yang lebih dari 10%. Modelan analisis multivariat terakhir ada 2, itu ada 2 variabel yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar lengkap, yaitu sikap petugas dan dukungan keluarga. Nah, dari 2 variabel tersebut itu variabel yang dominan itu berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar itu adalah dukungan keluarga dengan nilai OR itu 12,73. Nah, artinya keluarga yang mendukung program imunisasi itu 12 kali lebih lengkap status imunisasi dasar anaknya dibandingkan dengan keluarga yang tidak mendukung program imunisasi. Nah, dukungan dari keluarga itu terutama isi rumah dengan ibu itu menjadi kekuatan emosional tersendiri bagi sang ibu. Nah, selanjutnya pembahasannya yang A itu pengaruh pengetahuan terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan itu oleh peneliti, nah ibu dengan pengetahuan terendah itu ada 55% dengan status imunisasinya itu lengkap dan 45% dengan status imunisasi tidak lengkap. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai P-nya itu 0,502. Nah, yang artinya tidak ada pengaruh antara pengetahuan ibu dengan imunisasi terhadap kelengkapan status imunisasi pada bayi. Dua itu faktor yang mempengaruhi imunisasi dasar pada bayi itu yaitu pengaruh jumlah anak terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ibu dengan jumlah anak lebih dari 2 itu ada 25% dengan status imunisasi yang lengkap dan 42,5% dengan status imunisasi yang tidak lengkap. Nah, hasil analisis bivariatnya itu didapatkan nilai P-nya itu 0,156, yang artinya tidak ada pengaruh antara jumlah anak dengan kelengkapan status imunisasi pada bayi. Nah, yang selanjutnya faktor yang pengaruhnya itu selanjutnya itu adalah pengaruh sikap petugas kesehatan terhadap
kelengkapan imunisasi dasar. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti itu didapatkan bahwa ibu yang bernilai sikap petugas yang buruk itu dalam memberikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan imunisasi itu ada 42,5%. Nah, dengan status imunisasi yang lengkap itu 42,5% itu dengan status imunisasi yang lengkap, dan tidak lengkapnya itu 87,5%. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai P-nya itu 0,001, yang artinya ada pengaruh sikap petugas kesehatan terhadap kelengkapan status imunisasi dasar pada bayi. Nah, menurut peneliti, sikap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan imunisasi itu berkontribusi untuk kelengkapan imunisasi dasar pada anak. Sikap petugas yang ramah dan profesional itu akan memberikan dampak yang positif bagi keluarga, sehingga keluarga itu termotivasi untuk mengimunisasi bayinya atau mengimunisasi anaknya secara lengkap. Apabila petugas kesehatan itu secara ramah dan profesional dalam memberikan informasinya itu kurang, nah itu juga bisa membuat kemungkinan keluarga itu tidak nyaman atau akhirnya mengimunisasinya bayinya itu dengan tidak lengkap, karena merasa tidak nyaman dengan sikap petugas kesehatan. Nah, faktor yang selanjutnya itu adalah pengaruh jarak rumah terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Nah, hasil penelitian itu kan menunjukkan bahwa ibu dengan jarak rumah yang jauh dari puskesmas itu ada 50%. Nah, dengan status imunisasinya itu yang lengkap, dan 60% dengan status imunisasinya yang tidak lengkap. Nah, hasil analisis bivariat itu didapatkan nilai P-value-nya itu 0,50, yang artinya tidak ada pengaruh antara jarak rumah si ibu dengan kelengkapan status imunisasi pada bayi. Nah, hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dan kawan-kawan tahun 2009, menyatakan tidak ada hubungan jarak tempat pelayanan imunisasi dengan kelengkapan imunisasi pada anak. Nah, kecenderungan orang tua itu yang memiliki rumah dengan jarak yang lebih dekat itu ke tempat pelayanan imunisasi itu memiliki anak dengan imunisasi yang lengkap. Itu selain jarak, itu juga berpengaruh dengan transportasi menuju tempat pelayanan imunisasi itu juga berpengaruh. Walaupun misalnya jarak dari rumah ke pelayanan kesehatannya itu jauh, tetapi transportasinya itu mudah, itu membuat itu gampang gitu bisa. Tapi kalau misalnya rumahnya dari pelayanan kesehatannya itu jauh dan juga transportasinya tidak ada, itu kemungkinan untuk ibu tidak melakukan imunisasi bayinya secara lengkap. Itu mempengaruhi keluarga membawa anaknya untuk diimunisasi. Nah, tetapi apabila jarak rumahnya itu yang jauh namun jalan yang dilaluinya itu tidak sulit atau sudah diaspal gitu, tidak berbatu-batuan, nah ini tuh tidak akan menjadi penghalang bagi ibu atau bagi keluarga untuk mengimunisasi anaknya, untuk tidak mengimunisasi anaknya. Nah, karena alasan ada juga yang mungkin alasannya itu karena anaknya itu takut demam tinggi hingga step, terus tidak diizinkan oleh suami, dan isu yang beredar kalau vaksin imunisasi itu mengandung enzim babi yang haram bagi umat Islam. Hal inilah yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Nah, ibu yang tinggal dekat dengan puskesmas yang tidak jauh dari tempat diselenggarakannya posyandu ini malah justru tidak mengimunisasi anaknya, mungkin karena alasan-alasan tadi. Nah, hasil penelitian juga didapatkan ibu yang tinggalnya jauh dari puskesmas dan posyandu itu malah mengimunisasi bayinya. Nah, hal ini tuh disebabkan pengetahuan ibunya juga yang tinggi akan imunisasi dasar pada bayi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini itu didapatkan ada pengaruh antara sikap petugas kesehatan dan dukungan keluarga terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Nah, karena nilai imunisasi dasar, karena nilai
P-nya itu tadi kurang dari 0,05. Nah, sedangkan pengetahuan ibu, jumlah anak dan jarak rumah itu tidak memiliki pengaruh terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Nah, karena nilai P-nya itu lebih dari 0,05. Nah, variabel yang paling dominan mempengaruhi kelengkapan imunisasi pada bayi itu adalah dukungan keluarga berdasarkan OR-nya itu 12,73. Nah, sarannya petugas kesehatan itu agar dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal, gitu, terus profesional dan ramah agar meningkatkan angka kelengkapan imunisasi dasar bayi di wilayah kerja Puskesmas Pekanbadak, serta melakukan konseling dan penyuluhan untuk keluarga yang memiliki bayi tentang tujuan, manfaat. Jadi tujuan, manfaat imunisasi dasar pada anak. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.